Oke. Sudah terlihat belum, Bu, terkait materi yang akan saya sampaikan? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Bisa mulai, Bu, Ibu? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu-Ibu, teman-teman semuanya. Untuk kelas C. Lagi, Bu. Lagi, Bu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya bisa bertemu kembali ya untuk pertemuan kita yang kelima. Dengan tema kita hari ini yaitu terkait asuhan kebidanan komplementer ya, terapi nyeri pada ibu bersalin. Ini nanti saya revisi, ini pertemuan kita yang kelima ya, tapi di sini masih saya tulis pertemuan ke-21 ternyata untuk kelas sebelumnya. Oke. Di sini nanti saya berikan sedikit materi ya Ibu terkait asuhan kebidanan komplementer ya, terutama untuk terapi nyeri pada ibu bersalin. Dan nanti di akhir video ini saya akan berikan terkait video beberapa contoh asuhan kebidanan komplementer kepada pasien. Kita menyimak saja begitu ya Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ini diskusikan silakan diskusi atau dipersetujukan. Nah, lanjut. Ya, yang pertama kita bahas dulu terkait definisi perkembangan asuhan kebidanan komplementer ya. Ya, di sini untuk pengobatan komplementer alternatif itu adalah pengobatan non konvensional ya yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektivitas yang tinggi yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan biomedik ya. Jadi di dunia kebidanan itu telah sering menggunakan terapi komplementer ya atau alternatif dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Menurut Spotteris tahun 2008 di beberapa negara seperti Australia itu sebanyak 73% ibu hamilnya menggunakan pengobatan komplementer dan alternatif selama menjalani kehamilan. Saat ini banyak juga bidan yang telah menggunakan terapi komplementer dalam profesi kebidanan ya dibandingkan dengan profesi lainnya. Misalkan bidan biasanya akan menggunakan satu atau dua ataupun lebih ya jenis pelayanan komplementer dan alternatif pada pasiennya. Seperti misalkan selain memberikan asuhan kebidanan ya, juga bisa juga melayani terapi pijat misalkan atau relaksasi ya khusus untuk ibu hamil misal atau mungkin breast care gitu pada ibu menyusui atau ataupun pada pasien remaja gitu ya pemberian terapi herbal ataupun teknik relaksasi ya aromaterapi, hemopati, akupuntur dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa terapi komplementer yang biasanya bidan lakukan selain memberikan pelayanan asuhan ke bidan. Nah, di Indonesia ini untuk pengobatan komplementer itu diklasifikasikan menjadi tiga ya, yaitu ada pengobatan tradisional, ramuan, dan pijat. Jadi untuk terapi komplementer ini dan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan ya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak ya tujuannya. Nah, dalam menerapkan asuhan komplementer ini kepada pasien, bidan memiliki peran penting nih, tidak hanya pasif sebagai pemberi layanan, tapi juga dituntut untuk aktif dapat memberdayakan ibu demi tercapainya suatu kesehatan ibu dan anak. Nah, partisipasi aktif bidan ini dalam memberdayakan ibu diantaranya dengan menjelaskan kepada pasien ya, atau klien baik ibu ataupun anaknya, yaitu tentang jenis pelayanan komplementer yang diberikan. Misalkan contohnya pada ibu menyusui ya, agar dapat memperlancar ASI-nya maka dilakukan pemijatan ya. Misalkan apa untuk bayi bisa lakukan pemeriksaan baby spa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini beberapa terkait dasar hukum ya yang melandasi asuhan terkait pelayanan tradisional maupun komplementer gitu.
Yang pertama itu ada dari Undang-Undang RI ya nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang di dalamnya diatur tentang pengobatan tradisional. Lalu yang kedua ada juga peraturan Menkes nomor 1076 ya garing Menkes garing SK tahun 2003 tentang pengobatan tradisional. Ada juga tentang peraturan kesehatan nomor 381 ya garing Menkes SK garing 3 tahun 2007 tentang kebijakan obat tradisional dan lain sebagainya sampai poin ke-10 di mana untuk bidan ini difokuskan di poin ke-8, 9, dan 10 yaitu ada Permenkes ya nomor 1109 garing Menkes per 9 tahun 2007 tentang pengobatan dan terapi alternatif. Lalu ada Kemenkes nomor 1025 ya garing Menkes per garing 10 garing 2004 tentang pedoman persyaratan kesehatan pelayanan kesehatan ya menggunakan baik menggunakan air ya. Lalu peraturan ini mengatur tentang khususnya terapi spa ya atau solus per aqua atau aquaterapi atau yang biasa disebut dengan terapi sehat menggunakan air. Ada juga PMK nomor 8 tahun 2014 yaitu tentang pelayanan kesehatan spa. Nah, ini terkait jenis-jenis terapi komplementer sesuai Permenkes nomor 1109 ya, garing Menkes per garing 9 tahun 2007, di mana yang pertama itu memuat intervensi tubuh dan pikiran atau mind and body intervention yang meliputi ada hipnoterapi, ada mediasi, ada penyembuhan spiritual, doa, dan yoga. Lalu yang kedua, untuk sistem pelayanan pengobatan alternatif itu meliputi apa saja, misalkan akupuntur, ya, acupressure, ada neurotopati, lalu hemiotopati, lalu aromaterapi, dan ayurveda. Nah, yang ketiga itu cara penyembuhannya, yaitu uh, cara penyembuhannya secara manual ya, yang meliputi chiropraktis, ya, healing touch, atau tuina, shiatsu, ya, osteopati, ataupun pijat urut. Ada juga yang keempat, yaitu memuat tentang pengobatan farmakologi dan biologi yang meliputi berbagai jamu-jamuan, herbal maupun gurah. Lalu yang kelima, di dalamnya juga terdapat diet atau nutrisi yang untuk pencegahan dan pengobatan yang meliputi diet makro, nutrien, dan mikronutrien. Dan yang keenam yaitu ada cara lain dalam diagnosa dan pengobatan ya, meliputi terapi ozon dan hiperbari. Selanjutnya, nah untuk pelayanan komplementer pada ibu hamil ya. Jadi implementasi pelayanan komplementer ini dalam praktik kebidanan dapat dilakukan mulai dari masa kehamilan ya. Dalam masa kehamilan terapi komplementer ini dinilai memiliki manfaat gitu yang sangat banyak gitu untuk ibu saat menjalani masa kehamilan dan persiapan menjelang kelahiran. Nah, contoh pelayanan komplementer pada ibu hamil itu diantaranya apa saja? Misalkan nih, contoh-contohnya yang pertama, kita bisa menyarankan ibu untuk mengkonsumsi atau menggunakan jahe nih atau ginger untuk mengurangi keluhan seperti mual muntah di pagi hari atau morning sickness. Lalu yang kedua misalkan menggunakan aromaterapi untuk membantu ibu merasa relaksasi gitu atau rileks ya selama saat memang pada hamil itu kan sering sekali kita merasakan mungkin dari awalnya mual muntah kita jadi gelisah gitu kan jadi ibaratnya mungkin lelah gitu itu juga bisa kita menggunakan aromaterapi untuk membantu ibu hamil merasa rileks gitu. Bentar ya ibu.
Oke, kita lanjut ya Ibu. Mohon maaf tadi ada informasi yang harus segera ditanggapi. Oke, kita lanjut ya. Baik, Bu. Oke, ini di sini ada yang poin ketiga ya. Tadi sudah ya poin pertama dan kedua ya terkait pelayanan komplementer pada ibu hamil. Jadi yang ketiga ini misalkan penggunaan moksa ya atau moxibustion, yaitu pembakaran herbal ya yang biasanya dikombinasikan dengan akupuntur yang bermanfaat dalam mengubah posisi bayi sungsang gitu ya. Lalu ada juga yang keempat terapi homeopati yang bermanfaat untuk mendorong mekanisme penyembuhan tubuh secara mandiri. Ada juga terkait yoga ya, atau yoga prenatal atau yoga masa hamil yang bermanfaat untuk memberikan kebugaran pada ibu hamil dan membantu ibu dalam menjalani kehamilan serta mempersiapkan proses kelahiran bayinya. Lanjut. Nah, sedangkan untuk pelayanan komplementer pada ibu bersalin itu apa saja? Misalkan yang pertama hypnobreathing ya, dalam proses persalinan yang akan membantu pasien dalam memberdayakan dirinya. Sehingga ibu tersebut dapat menjalani proses kelahirannya dengan tenang, ya, nyaman, dan minim trauma. Yang kedua, yoga pada masa kelahiran yang bertujuan agar ibu dapat memberdayakan diri dalam proses persalinan, pembukaan serviks menjadi lebih optimal, bagian terbawah janin lebih cepat turun ke outlet panggul, dan proses kelahiran bayi menjadi lebih smooth. Nah, ini misalkan contohnya misalkan breathing ball gitu ya, menjelang pada kala satu untuk membantu penurunan kepala bayi ke panggul. Ini biasanya sering digunakan oleh ibu-ibu bidan yang kekinian nih, misalkan di kliniknya atau mungkin di rumah sakit yang memang menyarankan ibu untuk melakukan breathing ball gitu ya, sambil menunggu proses uh, pembukaan lengkap gitu. Biasanya membantu mengurangi nyeri maupun membantu kepala bayi untuk turun ke dasar pangkal. Lanjut. Uh, untuk pelayanan kebidanan komplementer, misalkan pada ibu nifas nih, dapat dilakukannya seperti apa saja. Misalkan yang pertama ada hypnobreastfeeding ya dalam masa nifas yang akan membantu ibu untuk dapat memberikan afirmasi positif ya sehingga ibu itu lebih percaya diri dan yakin dapat menjalankan tugas utamanya dalam proses menyusui bayinya. Nah, di hypnobreastfeeding ini juga sudah terbukti secara ilmiah ya dapat membantu melancarkan ASI pada ibu nifas. Dan yang kedua, yoga postnatal yang bertujuan untuk memberdayakan dan membantu ibu untuk mobilisasi di masa nifas sehingga akan mengurangi keluhan fisik maupun psikis pada masa nifas. Lalu yang ketiga ada pijat refleksi pada ibu nifas yang bertujuan untuk memberikan relaksasi pada ibu sehingga ibu dapat menjalani masa nifasnya dengan nyaman dan meningkatkan produksi ASI. Yang keempat itu ada khusus ya terkait pijat oksitosin ya, yang berfungsi untuk memberikan stimulasi hormon oksitosin pada ibu sehingga jumlah ASI itu dapat bertambah atau meningkat. Itu beberapa terkait pelayanan kebidanan komplementer yang bisa kita lakukan pada ibu nifas. Nah, lalu untuk pelayanan komplementer yang dapat diimplementasikan pada bayi itu apa saja? Nah ya, sebelumnya seperti pijat-pijatan ya. Yang pertama itu ada pijat bayi nih atau baby message yang dapat bermanfaat memberikan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi, lalu meningkatkan kesehatan bayi dengan mengurangi keluhan, juga dapat memberikan efek bonding atau keterikatan melalui teknik touch atau sentuhan. Lalu ada juga solus per aquaterapi atau spa terapi ya yang dapat bermanfaat untuk memberikan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan menggunakan terapi air. Ada juga senam bayi ya atau baby gym yang bermanfaat untuk memberikan relaksasi dan stimulasi bagi bayi. Ada juga yang keempat, senam otak atau brain gym yang dapat bermanfaat untuk memberikan stimulasi tingkat fokus atau konsentrasi dan keseimbangan bayi. Nah, mungkin ibu-ibu semuanya yang praktek di rumah nih, mungkin ada yang sudah menerapkan terkait pelayanan komplementer misalkan pada ibu hamil ya, pijat ibu ya, khusus ibu hamil misal, atau mungkin memberikan teknik aromaterapi untuk relaksasi ya kan,
pada ibu mual muntah, misal pada ibu hamil. Lalu untuk bersalinan juga mungkin ada yang melakukan terapi pemberian misalkan terapi musik atau terapi apa ya atau baby gym apa gym ball ya untuk membantu proses turunnya kepala bayi atau mengurangi rasa nyeri pada ibu bersalin. Mungkin ada ibu semuanya di kliniknya atau di BPS-nya atau di rumah sakit atau tempat yang bertugas yang menerapkan pelayanan komplementer pada ibu hamil maupun ibu melahirkan, ibu menyusui maupun pada bayinya nih, misalkan baby spa gitu. Ada? Ada untuk penyediaan jimbol biasanya Bu untuk pasien-pasien yang mau bersalin Oke, ada ya Bu Rizky ya. Di PPM-nya Bu? di rumah sakit Bu. Oh, di rumah sakit, iya. Sekarang udah ini ya, apa namanya, terkait jimbol itu memang lagi populer ya di kalangan tenaga kesehatan untuk mempraktekannya langsung pada pasiennya. Dan nanti kita bahas juga terkait jimbol. Oke, yang selanjutnya yaitu terapi komplementer untuk mengatasi nyeri persalinan nih ya. Nah, jadi ibu sekalian terkait nyeri pada persalinan itu merupakan hal yang fisiologis ya yang dirasakan ibu saat proses persalinan. Di mana memang intensitas nyeri yang dirasakan oleh setiap ibu itu berbeda-beda ya. Dan nyeri itu merupakan suatu pengalaman yang subjektif ya untuk masing-masing individu sebagai akibat itu apa timbulnya perubahan fungsi organ tubuh yang terlihat dalam menentukan kemajuan persalinan. Maksudnya melalui jalan lahir ya, yang lahir normal. Nah, untuk nyeri persalinan ini misalnya disebabkan karena adanya peregangan serviks nih atau kontraksi uterus dan penurunan serviks yang menyebabkan dilepaskannya hormon prostaglandin ya, di mana dapat menimbulkan nyeri pada saat proses menjelang persalinan. Biasanya kontraksi dan lain sebagainya. Nyeri punggung gitu ya, itu adalah salah satu contoh nyeri pada ibu yang ingin melahirkan. Jadi terapi komplementer apa sih yang bisa kita lakukan pada klien kita untuk mengatasi nyeri persalinan gitu ya. Yang pertama kita bisa menggunakan teknik relaksasi atau teknik pernapasan gitu ya. Jadi ini teknik dasar di mana relaksasi ini merupakan suatu proses dalam mengistirahatkan tubuh gitu ya dan pikiran dari semua beban baik fisik maupun kejiwaan dengan cara minimalkan aktivitas saraf simpatis dan sistem saraf otonom sehingga ibu merasa lebih rileks. Nah, teknik ini dapat dilakukan saat ibu mengalami kontraksi dan dilakukan dengan cara menghirup udara secara maksimal ya agar suplai oksigen yang ada di uterus itu tercukupi dan dapat mengurangi ketegangan otot sehingga dapat mengganggu rasa nyeri. Nah, ini saya sampaikan dulu terkait teorinya ya. Jadi nanti di akhirnya nanti akan saya putarkan beberapa contoh videonya terkait tekniknya. Oke, yang kedua yaitu metode counter pressure ya. Di mana teknik counter pressure ini merupakan bagian ya dari aplikasi teori gate control. Nah, untuk cara kerja dari counter pressure ini adalah melakukan teknik pemijatan dengan menghambat sinyal nyeri, meningkatkan aliran darah dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Caranya seperti apa? Misalkan memberikan penekanan nih pada tulang sakrum ya, dengan menggunakan kepalan salah satu telapak tangan saat adanya kontraksi ya. Nah, ini penekanan ini dilakukan pada daerah lumbal, di mana saraf sensorik rahim dan mulut rahim itu berjalan bersama saraf simpatif rahim yang memasuki sumsum tulang belakang melalui saraf torakal, yaitu yang ke-10, 11, dan 12, sampai lumbal yang pertama. Nah, dengan begitu, impuls rasa sakit ini dapat diblok, yaitu dengan memberikan rangsangan pada saraf yang berdiameter besar, yang menyebabkan gate control akan tertutup dan rangsangan sakit tidak dapat diteruskan ke korteks cerebral, sehingga akan menutupi rangsangan nyeri. Lalu yang ketiga yaitu terapi air ya atau hidroterapi. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan teknik kompres hangat maupun kompres dingin nih. Ya, tekniknya sama saja. Jadi kita bahas terkait kompres hangat ya. Jadi teknik kompres hangat ini sangat efektif menurunkan intensitas nyeri persalinan karena dapat merangsang lepasnya hormon endorfin sehingga membuat ibu itu merasa lebih nyaman gitu. Kompres hangat itu juga dapat memvasodilatasi pembuluh darah
dan meningkatkan aliran darah dalam tubuh dan membuat sirkulasi oksigen itu lebih lancar yang dapat mencegah terjadinya kaku otot sehingga otot lebih rileks. Nah, efek hangat yang ditimbulkan juga dapat merangsang serat saraf yang akan menutupi penyebab nyeri sehingga impuls nyeri ke medula spinalis dan otak akan dihambat. Nah, ini kita bisa lakukan pengopresan tepatnya di posisi misalkan area vagina ya, atau selangkangan, ataupun area punggung si ibu gitu ya. Nah, ini pun sudah ada beberapa hasil studi penelitiannya ya. Yang pertama menurut Wulandari ya, tahun 2017 ya, dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa kompres hangat yang diberikan selama 20 menit itu dapat menurunkan sebanyak 46,7% menjadi tingkat nyeri ringan pada ibu bersalin, yaitu kelas 1 fase aktif dengan p-value sebesar 0,00. Jadi suhu yang digunakan itu kurang lebih sekitar air hangat itu ya 37 ya ataupun 38. Lamanya itu selama 20 menit dikompresnya gitu ya. Nah, yang kedua itu ada juga studi penelitian yaitu menurut Hendrik ya dan kawan-kawan ya di tahun 2018 yang menyatakan bahwa terdapat penurunan intensitas nyeri pada ibu bersalin yang dilakukan dengan menggunakan warm shower atau hidroterapi. Yaitu pemberian warm shower hidroterapi mampu mengaruhi 69 intensitas nyeri ibu bersalin dari rata-rata 7,55 menjadi 8,38. Itu nilai hasil penelitiannya ya. Dan ada juga studi dari Pratiwi dan kawan-kawan yang menyatakan adanya penurunan rentang skala nyeri, adanya penurunan rentang skala nyeri pada skala nyeri 6,2% yang tak tertahankan dan 93,8% yang awalnya berat menjadi 3,1% tak tertahankan dan dari 56,2% berat dan 40,6% sedang setelah diberikan kompres. Nah, ada juga dari Tafoni ya di tahun 2016 yang menggunakan terapi panas atau heat terapi berupa kompres hangat yaitu dengan suhu 45, ada yang lebih ya, 45 derajat selama 30 menit. Nah, di sini ada yang 20 menit, ada yang 30 menit nih dari studi penelitian. Pada area sakral dan perineum ibu bersalin skala 1 dan menemukan hasil yang sama yaitu terapi panas itu dapat menurunkan intensitas nyeri pada ibu bersalin skala 1 kelompok intervensi. Ya. Jadi air hangatnya itu disesuaikan saja gitu ya. Ada ya jika menggunakan media yang seperti karet itu kita menggunakan air yang suhunya agak tinggi ya sekitar 45 derajat Celcius itu tadi ya tergantung media atau alat yang digunakan gitu ya untuk suhunya. Nah, selanjutnya yang kedua untuk terapi air itu kita bisa menggunakan juga blok intradermal dengan air nih. Salah satunya dengan cara suntikan atau sterile injection water. Jadi suntikan air steril ini disuntikan secara intradermal ya di daerah sakral itu dapat digunakan untuk mengurangi nyeri punggung saat melahirkan. Nah, injeksi air steril yang diberikan itu sebanyak 4 suntikan ya secara intrakutan dengan dosis masing-masing 0,5 ml per suntikan ya atau menggunakan air steril di daerah lumbar sakral dengan posisi pasien itu duduk. Nah, lumbar sakral seperti ini suntikan pertama ya. Poin pertama. Dan yang poin kedua itu ada di bawahnya. Ini jadi maksimal 4 suntikan. Suntikannya dilakukan secara bertahap ketika nyeri misalkan suntikan pertama diberikan ya. Lalu suntikan kedua diberikan. Ini nanti jika ibu mengalami nyeri kembali setelah menyuntikan maka bisa dilakukan suntikan selanjutnya maksimal 4 kali suntikan. Ya. Jadi satu suntikan ini diberikan pada tulang belakang iliaka superior ya, posterior atau poin 1 ini ya. Nah, pada kedua sisi. Nah, suntikan kedua pada jarak 1 cm medial ya atau 1 sampai 2 cm lebih rendah dari titik pertama. Ya, poin kedua. Dengan menggunakan jarum insulin. Nah, titik-titik ini terletak di atas area yang disebut belah ketupat ya atau misal trombolit. Ini. Iya.
nanti ada beberapa sesi penjelasan terkait steril injection factor ini juga ada terkait simulasinya. Nanti saya putarkan di akhir video ya. Nah, untuk air steril ini yang diberikan secara intrakutan itu tampaknya merupakan metode yang efisien ya dan sederhana untuk melawan adanya nyeri baik di pinggang pada saat melahirkan. Nah, ini memberikan efek yang kuat yang berlangsung selama 45 sampai 90 menit dan dapat diulangi selama persalinan gitu. Jadi ini mungkin merupakan suatu pengobatan yang sangat berguna untuk nyeri punggung bawah selama tahap awal persalinan, bahkan bagi wanita yang mungkin memerlukan analgesi epidural saat persalinan berlangsung. Jadi obat ini dapat dengan mudah diberikan oleh bidan kepada pasiennya dan tidak ada efek samping ya yang diamati selain rasa sakit seperti terbakar yang berlangsung selama beberapa detik. Jadi sakitnya itu karena akibat suntikannya secara intrakutan itu tadi ya, jadi rasanya memang agak panas. Tapi untuk efek samping dari suntikan steril injection water ini tidak ada, hampir tidak ada. Dan ini pun juga sudah melakukan beberapa studi. Dan ini sudah dipraktekkan di luar negeri ya. Jadi kalau di Indonesia saya rasa belum menemukan, saya belum menemukan terkait teknik ini di Indonesia. Tapi mungkin sekarang sudah ada, cuma saya belum menemukan gitu. Terkait jurnalnya, terkait praktisnya semua untuk di luar negeri sudah dilakukan karena memang kali ini terbukti mampu mengurangi rasa nyeri pada ibu menjelang bersalin ya. Kurang lebih selama 45 sampai 90 menit inilah. Jadi lumayan sangat membantu gitu. Kalau misalkan nyerinya hilang perlahan, maka dilakukan suntik yang kedua, yaitu di bagian poin yang kedua tadi ya. Di sini, di bawahnya. Diberikan suntikan yang kedua. Sampai ibu sudah pembukaan lengkap dan melahirkan. Jadi sangat membantu. Nah ini untuk salah satu hasil penelitian ya, yang membuktikan bahwa injeksi steril water itu dapat membantu mengurangi rasa nyeri. Tiada Saksena ya, Kirtien, Ites, dan kawan-kawannya ya pada tahun 2009. Di mana menyatakan bahwa terdapat penurunan skor nyeri yang signifikan pada kelompok air steril yang disuntikan air steril ya, klien yang diberikan air steril, suntikan air steril pada 10 dan 45 serta 90 menit setelah injeksi. Jadi suntikan air steril ini secara intrakutan pada sakrum adalah metode yang sederhana dan efektif untuk mengendalikan rasa sakit selama persalinan. Nah, selanjutnya yaitu adalah terapi musik. Nah, di sini di Indonesia sudah banyak ya para bidan yang sudah menerapkan terapi ini. Kita jelaskan dulu teorinya ya. Jadi yang pertama untuk musik itu mempengaruhi sistem limbik ya sebagai pusat pengatur emosi. Nah, untuk sinyal yang diterima oleh korteks limbik melalui pendengaran kemudian dilanjutkan ke hipokampus dan hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini yang merupakan pengaturan sebagai fungsi vegetatif dan fungsi endokrin seperti aspek perilaku emosional, jaringan pendengaran yang diteruskan ke formasio reticularis sebagai penyalur impuls menuju serat saraf otonom. Nah, serat tersebut mempunyai dua sistem saraf ya, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Ya, kedua sistem saraf tersebut mempengaruhi kontraksi dan relaksasi organ-organ sehingga melalui persarafan tersebut musik dapat memberikan ketenangan. Itu secara prosesnya ya. Kenapa terapi musik ini mampu membantu ibu mengurangi rasa nyerinya pada saat persalinan. Jadi membuat ibu lebih rileks gitu ya. Yang kedua, ritme musik itu dapat memberikan efek relaksasi pada tubuh karena tubuh itu akan bernafas lebih dan lebih dalam dan lambat mengikuti irama musiknya gitu. Jadi musik itu dapat mempengaruhi pada saat aliran darah berjalan itu denyut jantungnya akan lebih stabil ketika ritme musik tersebut sesuai dengan kondisi pada saat ibu merasakan nyeri. Maaf ya, saya ulangi ya. Jadi
untuk ritme musik itu memberikan efek dapat membantu ibu merasa rileks gitu ya, karena pada saat ibu bernafas itu akan memengaruhi aliran darah dan denyut jantung ibu untuk lebih stabil sesuai dengan ritme yang didengarkan atau ritme musik yang didengarkan. Dan timbul rasa tenang gitu. Jadi mendengarkan musik dengan pilihan irama yang tepat itu memberikan efek tenang bagi tubuh sehingga merangsang endorfin dalam mengurangi nyeri. Nah, untuk ritme musik yang didengarkan itu sebaiknya ritme musik yang memang uh, bersifat temponya itu secara stabil gitu ya, tidak tinggi, tidak rendah gitu. Jadi membuat kita yang mendengarkan itu merasa nyaman gitu. Bisa juga kita menggunakan murotal sebagai contoh terapi musiknya, karena murotal itu kan alunannya, nadanya itu kan naik turunnya tidak terlalu tinggi maupun rendah gitu ya. Jadi agak stabil gitu dan sedikit menenangkan pada saat kita mendengarkan murotal tersebut. Ini salah satu contohnya. Nah, ini juga sudah terbukti ya secara ilmiah bahwa murotal itu sebagai bacaan Al-Quran yang dilantunkan dengan tempo lambat, lembut, dan penuh penghayatan yang mengandung aspek spiritualitas yang dapat membantu seseorang itu mengingat Tuhan. Hingga menimbulkan rasa keimanan, kecintaan, dan kedekatan seseorang dengan Tuhan. Ini salah satu manfaat lebihnya ya. Lalu perasaan tersebut dapat membangkitkan semangat dalam mengembangkan coping dan yang positif dalam menghadapi nyeri. Jadi selain mengurangi nyeri karena tempo muratal yang lambat dan lembut tersebut di dalamnya mengandung makna yang penuh dengan penghayatan ya atau aspek spiritualitas ke individu individu masing-masing ya, di mana meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi hal itu salah satu manfaat kelebihan dari musik murotal untuk membantu ibu mengurangi rasa nyerinya atau lebih rileks juga. Lanjut. Tapi musik. Selanjutnya yaitu ada berbagai penelitian juga terkait penemuan yang menyatakan bahwa terapi musik itu dapat membantu mengurangi rasa nyeri ya pada ibu bersalin. Ini nanti silakan dibaca terkait hasil penelitian tersebut. Jadi selain murotal itu juga musik-musik lainnya, misalkan musik klasik ataupun musik yang digemari klien ya, karena berdasarkan permintaan klien atau musik favorit klien itu juga mampu membantu klien untuk merasa tenang dan agak mengurangi sedikit rasa nyeri yang dirasakan gitu ya. Hmm. Beberapa yang musik klasik ini ada yang poin kedua nih ya, yang menyatakan bahwa musik klasik mampu membantu mengurangi rasa nyeri pada ibu. Atau musik instrumentalia ya, nanti silakan di googling aja atau di YouTube ya, dicari terapi musik yang instrumentalia itu seperti apa ya, yang mampu membantu mengurangi nyeri ya. Musik klasik itu apa saja yang bisa membantu ibu mengurangi nyeri ya, atau musik asyik-masiran. Ini berdasarkan studi penelitian di luar negeri ya. Ini berdasarkan memang favorit musik di daerah masing-masing atau di negara tersebut. Lamanya pemberian terapi musik ini selama 30 menit ya rata-rata yang diberikan. Yang kelima yaitu pemberian aromaterapi. Jadi selain tadi ya, yang pertama tadi ada teknik pernapasan ya, yang khusus pada ibu bersalin ya, teknik pernapasan, ada contact pressure, ada terapi dengan air ya maupun air hangat ataupun injeksi steril water, lalu terapi musik. Yang kelima ini ada aromaterapi. Nah, untuk cara kerja aromaterapi itu sendiri dalam membantu menurunkan intensitas nyeri pada saat persalinan adalah molekul-molekul aromaterapi yang telah dihirup itu dapat diserap
dengan cepat melalui sistem pernapasan ya, yang kemudian masuk ke aliran darah. Jadi aroma yang keluar tersebut itu merangsang sistem limbik untuk melepaskan neurokimia otak sehingga dapat membantu mengurangi rasa sakit dan menimbulkan efek yang tenang. Nah, contohnya aromaterapi apa sih yang bisa kita berikan pada saat ibu bersalin gitu ya? Kita bisa menggunakan aromaterapi berupa lavender ya. Jadi lavender ini memberikan efek tenang ya, bersifat antiseptik serta analgetik karena kandungan lavender yang utama adalah linalul dan linalil asetat. Nah, kandungan linalul dan linalil asetat inilah yang merangsang parasimpatis dan memiliki efek narkotik. Serta linalul itu bertindak sebagai obat penenang ya. Ini menurut Kolifan, Hagi, dan Gorgi di tahun 2013. Nah, oleh karena efek tersebut, penggunaan dosis itu dibatasi ya, dan dipantau kestabilan hemodinamikanya setelah pemberian aromaterapi lavender. Yang kedua, bisa juga menggunakan aromaterapi berupa rosa damaskin ya, di mana berdasarkan penelitian rosa damaskin ini dapat menurunkan nyeri karena adanya kandungan 2-phenylethyl ya, alkohol yang dapat menghambat impuls nyeri dan menghalangi reseptor nyeri sehingga dapat menurunkan nyeri. Terkait aromaterapi, di sini ada beberapa studi penelitiannya. Yang pertama itu dari Yaskasti dan Kirak ya di tahun 2016, di mana beliau menyebutkan bahwa pemberian aromaterapi ya 68 lavender ya selama 30 menit. Rata-rata intensitas nyeri persalinan pada pembukaan 5-6 cm itu mengalami penurunan dari 8 menjadi 6. Dan pada pembukaan 7-8 menetap dari 8 menjadi 8. Nah, ini untuk pada klien yang lainnya. Dan pada pembukaan 9-10 itu mengalami penurunan dari 9 menjadi 7. Lalu yang kedua ada Hamdanian Nazapur Simbah Halji ya dan kawan-kawannya di tahun 2012 yang menyatakan bahwa intensitas nyeri setelah dilakukan pemberian aromaterapi berupa rosa damascena ya mengalami penurunan dengan rata-rata 3,25 pada responden dengan pembukaan 4-5 cm, 5 dan 11 pada pembukaan 6-7 dan 6,69 pada pembukaan 8-10 cm dibandingkan dengan yang diberikan normal salin dengan rata-rata intensitas nyeri pada pembukaan 4-5 cm sebesar 6,36 pada pembukaan 6-7 cm sebesar 8,42 dan pada pembukaan 8-10 cm sebesar 9,78. Ini berdasarkan hasil olah datanya ya. Terkait hasil penurunan nyeri pada pemberian aromaterapi dalam membantu menurunkan nyeri pada ibu besar. Nah, cukup sekian Ibu terkait beberapa terapi komplementer yang bisa kita gunakan ya pada saat kita memberikan suatu pelayanan kebidanan. Mungkin sebelum kita lanjut untuk contoh video yang saya putarkan, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sambil saya siapkan terkait video yang akan saya tampilkan. Ini terkait counter pressure. Ada yang sudah pernah menerapkan counter pressure, Ibu, di tempat prakteknya, mungkin atau di rumah sakit atau di kliniknya? Bu, mau tanya, Oke, silakan Bu Suwaida. itu yang terkait injeksi air steril tadi, itu yang contohnya air steril itu yang kayak mana ya Bu? Apa Aquabides atau apa? Gimana ya Bu? Iya, betul Kasih Bu Suwaida. Aquabides. Air oh, steril yang grup Aquabides. iya Bu. Iya. Atau ini saya putarkan dulu salah satu contoh videonya ya, Bu Suwaida ya, terkait sterile water injection ya. Oh, siap Bu. Oke, saya jelaskan dulu terkait water sterile injection. Nanti juga saya berikan contoh simulasinya, cara penyuntikannya. Ya, biar lebih paham lagi ya. Tadi kan saya cuma menjelaskan terkait teorinya saja. Jadi kalau tanpa penjelasan secara praktisnya itu kurang ngena gitu. Oke. Karena ini metode baru Bu Saidah nih terkait sterile injection water. Cuma di Indonesia ini masih jarang ditemuin Bu. Masih banyak diterapkannya di luar negeri.
Ini dijelaskan dulu secara evidence base-nya ya. For pain management during labor. Biar paham semua ya. Saya carikan yang Indonesia aja. Iya. Oke, silakan menyimak Ibu semuanya. Hi everyone, my name is Rebecca Decker and I'm a nurse with my PhD and the founder of evidencebasedbirth.com. In today's video, we're going to continue our pain management series by talking about using sterile water injections for pain relief during labor. It's estimated that about 30% of people in labor experience intense lower back pain, commonly called back labor. A lot of people think that back labor is associated with the baby being in a posterior or sunny side up position. However, there's not a lot of research evidence that really links the baby's position with where you feel your pain or with back labor. It's possible that back pain might be related to the baby's position, but it's also that it might be something called referred pain, when you're experiencing pain in one part of the body, but for some reason you're feeling it in another part of the body. Women have described back labor as extreme pressure or intense pain in a specific area of the lower back. Sometimes it even persists during the normally painless rest period in between contractions. Researchers think that experiencing back labor leads to a higher rate of needing pain medications during labor, such as epidurals. So, what is a sterile water injection and why might it be helpful? Well, a sterile water injection is a very cheap, fast way to help relieve someone's pain, and it's pretty easy for a clinician to administer. For the equipment, you need sterile water, disposable syringe, and a short needle. If you've ever had a TB skin test where they put the needle just under your skin and then push the liquid under the skin to form a little bubble under your skin, this is a similar technique. These injections are given in the person's lower back. Onset of pain relief is fast, so it works pretty quickly within about 2 minutes. And the pain management effects can last as long as 2 hours. Sterile water injections can be given any time during labor, and in one research study, they found that some people received injections up to 30 times. So how might this method work? Researchers think that sterile water injections work by changing how a person perceives their pain. Sterile water injections work through something called the diffuse noxious inhibitory control method. The idea is that by painfully stimulating the lower back with these sterile injections, that it causes the brain to release its own internal supply of morphine called endorphins. These pain-lowering hormones cause the person who's in labor to perceive their labor pain as less painful. Other coping strategies that use the same method of diffuse noxious inhibitory control include high-intensity TENS, which we cover in a different video, painful massage, high-intensity electroacupuncture, and ice. Sterile water injections were first described in 1885 in an American medical journal by a surgeon named Halsted. He wrote,
The skin can be completely anesthetized to any extent by cutaneous injections of water. In the early 1900s, sterile water injections were used to help with pain relief during minor surgeries, and they were also recommended to relieve pain associated with kidney stones. Sterile water injections were first used in obstetrics in the 1970s, and in the 1980s they became increasingly common. Sterile water injections are a very popular option in the country of Sweden, and they're available in all maternity care centers in that country. And acupuncture is even more common in Sweden. In the US, sterile water injections are less commonly used during labor. In one 2008 study, they surveyed 132 certified nurse midwives and found that 26% of the midwives administered sterile water injections, although most of them said that they did it infrequently. So what's the evidence on using sterile water injections for pain relief during labor? Well, we found 3 systematic reviews on this topic. In 2012, researchers from the Cochrane collaboration combined 7 randomized, double-blind controlled trials that had 766 participants. These studies took place between the years 1990 and 2009. All of the studies compared injections of 0.5 milliliters that were given in 4 spots on the back. The intervention group got injections of sterile water, and the control or placebo group got injections of normal saline or salt water. Normal saline was used as the placebo because those injections are associated with less pain than using pure sterile water. 4 studies used something called intracutaneous injections, 2 used something called subcutaneous injections, and 1 study used both kinds of injections. Every single one of the included studies found a lowering in pain scores with the sterile water injections compared to the normal saline. However, the researchers were not able to combine the data into something we call a meta-analysis because the studies were too different. The studies all used different ways of assessing pain. Some of them asked the patient how much pain they felt, others asked the physician how much pain they thought the client was in. And many did not report enough of the pain score data for the Cochrane researchers to really determine the quality of these studies. The Cochrane researchers concluded that they were not able to find any good quality evidence that sterile water injections during labor are effective. No adverse or bad side effects were found in the study other than pain at the injection site, which was more common with the sterile water injections than with the normal saline injections. They also looked at other outcomes such as cesarean rates, forceps and vacuum delivery rates, and APGAR scores of the baby, and they did not find any difference between the 2 groups. In an earlier systematic review and meta-analysis published by Hutton in the year 2009, researchers looked at 8 studies that examined the effects of sterile water injections on the cesarean rate. 6 studies compared sterile water injections to a normal saline placebo. 1 compared the sterile water injections to acupuncture, and 1 study compared the sterile water injections to TENS or standard care. The researchers did find a lower rate of cesarean in the sterile water group compared to the other groups. The cesarean rate was 4.6% in the sterile water injection group compared to 9.9% in the other groups. The researchers really weren't sure why it cut the cesarean rate almost in half, but they think maybe it relaxed the pelvic floor muscles that helped the baby descend and rotate more easily into the pelvis. Hutton also combined 4 of the randomized trials into a meta-analysis. Remember, the Cochrane researchers didn't do this because they felt the studies were too different, but in this study they disagreed, and they did combine 4 of the studies to become a meta-analysis, which is a larger study. They did find a significant lowering of pain scores at all time points that they looked at after the injection. So at 10 to 30 minutes, 45 to 60 minutes, and 90 to 120 minutes after the sterile water injections, the pain scores were lower in the sterile water injection groups compared to the other group. Finally, in 2017, researchers did another systematic review of all of the studies on sterile water injections up to that time point. They found 31 studies, and they narrowed them down to the 12 highest quality randomized controlled trials.
The goal of this review was also to establish evidence-based guidelines for clinicians who are administering the injections. For example, when they looked at the best ways to administer the injection, one study found that giving someone nitrous or laughing gas during the injections really helps ease the pain of the procedure. One qualitative study where they interviewed women about their experience found that women actually preferred to be given the injections during a contraction. They also found that the procedure can go faster if 2 care providers are giving the injections simultaneously so that you can get those 4 injections done in half the time. Finally, they found that researchers in Sweden are currently studying using a topical anesthetic cream to see if it reduces the pain of the injection but doesn't hurt the pain relieving effects of the injection. So that research is currently ongoing. They also tried to figure out if it's better to give a subcutaneous injection or an intracutaneous injection. And those techniques are slightly different. The intracutaneous injection makes that little bubble under your skin, while the subcutaneous injection does not. They did not find any clear differences in the effectiveness of these 2 techniques. However, they did find that there has been research on healthy non-pregnant volunteers finding that subcutaneous injections are less painful to receive and provide similar pain relief as the intradermal injections or intracutaneous injections that make the bubble. And they're also easier to administer subcutaneously. So there is some research from non-pregnant people that the subcutaneous injections might make for similar levels of pain control, but they're not as painful to receive. Finally, they also looked at the number of injections. The researchers found that most studies that found effective pain relief used 4 injections on the lower and back. So that is the number of injections that is currently recommended because of the evidence. Finally, I wanted to talk a little bit about recommendations from professional organizations. So we pulled recommendations from the American College of Obstetricians and Gynecologists, and we also looked at the Society of Obstetricians and Gynecologists in Canada. In the US, ACOG states that most women can be offered a variety of non-pharmacological techniques, that means non-drug techniques, and they also go on to say that sterile water injections have demonstrated statistically significant reductions in pain in many studies. In Canada, the Society of Obstetricians and Gynecologists issued new guidance on sterile water injections in 2018. And they concluded with this summary statement. The diffuse noxious inhibitory control, which consists of applying painful stimulation at any site of the body for the duration of each painful contraction, is best achieved through acupressure, sterile water injections, or deep massage. So it seems that sterile water injections do offer benefits for helping relieve pain, although the procedure itself may be uncomfortable. However, there are evidence-based ways to lower the discomfort of the procedure. And in some countries around the world, sterile water injections are a common, acceptable way of helping someone manage their pain, while in other parts of the world, it's not used as often. So the bottom line seems to be that evidence does support the use of sterile water injections for helping manage pain during labor, especially back labor. Thanks, everyone. I'd love to encourage you to hit subscribe to our YouTube videos, and also to check out all of our pain management series videos. We also have a series all about natural labor induction techniques. Thanks, everyone. Bye. To learn more and subscribe to our Nah, itu tadi Ibu terkait injeksi sterile water ya untuk meredakan nyeri tenggorokan. Dan berikut contoh cara penyuntikan.
Your body's own pain relief is a hormone called endorphins. Endorphins are released to a particular area when you've hurt yourself, for example, if you've cut your finger or hit your toe. Sterile water deposits, also called bee stings, are a way of utilizing your body's own pain relief. This is done by injecting small deposits of sterile water under the surface of your skin in the area where you feel pain. Your body will release endorphins in this particular area and relieve the pain that you have. The injection of the sterile water is done during a contraction. It's painful to have done, but it offers relief afterwards and is a natural pain relief without side effects. The effect of the bee stings lasts as long as it takes your body to break down the molecules of the sterile water, which can take up to 1 to 2 hours. When they stop working, you can have new deposits injected as often and as many as you please. Ada lagi berikut. Videonya yang jelas ya, saya carikan dulu. Asked as a labor and delivery nurse is, what are some pain management techniques that can be used in labor that are not an epidural? So let's talk about sterile water injections. Here is a needle trigger warning for those of you who do not like needles. Swipe now. So here my colleagues and I were practicing landmarking, which should be done around the rhomboid of Michaels or the area with the greatest amount of pain. So after the area is properly cleaned with an alcohol swab, the sterile water is injected either intradermally or subcutaneously into the back for pain relief of up to 3 hours. So basically this just means that a small amount of sterile water is injected right underneath the skin. This technique works best for back labor, and the exact mechanism of how it works is not entirely understood. It's thought that the irritation from the sterile water releases endorphins, and this pain overrides the pain sensation of labor. One of the most common questions I get asked as a labor and delivery nurse is, what are some pain management techniques that can be Ya, itu tadi Ibu terkait injeksi sterile water. Jadi lumayan meredakan nyeri hingga 90 menit ya, atau 1 jam lebih kurang lebih. Khususnya di area tertentu yang tadi sudah dijelaskan ya. Ya, mungkin sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan sambil saya siapkan video lainnya terkait teknik yang mampu membantu mengurangi rasa nyeri pada ibu bersalin. Silakan. Sambil saya cari terkait contoh lainnya ya. Izin tanya, Bu. Oke, silakan Bu. Kalau dari video tadi kan penelitiannya itu udah termasuk, prakteknya juga udah termasuk lama ya Bu, dari abad 1970 tadi kalau nggak salah. Kenapa kenapa kayaknya prakteknya di Indonesia tuh belum diterapkan ya Bu? Malah kayaknya lebih duluan pemberian epidural ya selama proses persalinan. Padahal kalau yang ini kan, kalau dari tadi penjelasannya sendiri kan dia efek sampingnya lebih rendah ya. Dan malah nggak menimbulkan efek samping sendiri selain dari rasa sakit dari suntikannya itu. Kira-kira kenapa ya Bu? Iya. Ya, jadi saya bantu jawab ya Bu Rizky. Tadi kan secara dari penelitian pertama, jadi penemuan pertama dilakukannya injeksi sterile water itu kan memang sudah dari tahun 1997 ya, sudah dipopulerkan di sana. Dan secara umum di tahun 2000 berapa tadi? 2000 Yang paling banyaknya 2017 ya? 17 Iya, ya, 2017. dipopulerkan secara umum ya, khususnya di negara Swedia, Amerika ya. Swedia. Ya, dia di negara tertentu tersebut. Tapi kenapa di Indonesia masih belum? Mungkin pada saat di Indonesia
masih mengutamakan epidural ya Bu ya. Injeksi epidural itu dikarenakan mungkin untuk pelatihan injeksi secara intrakutan tersebut menggunakan steril water masih apa ya, mungkin ada pelatihan yang memang belum bisa dijalankan atau mungkin apa pihak itu kan mendatangkan ilmuwan dari luar negeri ya Bu terkait untuk mengadakan suatu teknik injeksi steril water tersebut. Tapi secara ilmiah pun sebenarnya sudah terbukti kan semua tenaga kesehatan termasuk bidan bisa melakukan hal tersebut gitu. Tapi entah kenapa di Indonesia kok masih jarang sekali dilakukan teknik tersebut. Saya juga masih mencari-cari tuh Bu terkait jurnalnya yang khusus di Indonesia saya pun belum dapat gitu. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih bertanya-tanya kenapa sih kok masih banyak ya, maksudnya malah jarang gitu atau malah belum ada yang melakukan teknik tersebut padahal secara ilmiah pun sudah terbukti gitu. Nah, di rumah sakit pun juga saya tanya beberapa saya terkait informasi tersebut juga belum ada yang menerapkan hal tersebut mungkin dikiranya karena kurang efisien mungkin seperti itu karena kan untuk misalkan persalinan itu kan berlangsungnya agak lama sedangkan penelitian tersebut hanya sekitar 1 sampai 2 jam gitu. Padahal pada saat pembukaan lengkap itu pun membutuhkan waktu sekitar 6 jaman. Jadi dirasanya mungkin kurang efektif mungkin ya selama di Indonesia gitu. Tapi saya masih cari-cari nih Bu terkait alasan tersebut pasti belum ada karena di Indonesia pun masih belum melaksanakan. Jadi saya mau mau menjelaskannya pun agak kesulitan gitu karena nggak ada dasarnya. Gitu. Tapi di luar negeri hal ini sudah terbukti secara jelas gitu dan dasarnya pun sudah ada risetnya kan gitu dan sudah dilakukan secara umum baik pada bidan maupun tenaga kesehatan lainnya untuk injeksi steril water gitu. Nanti terkait jika saya sudah menemukannya nanti saya akan share deh saya infokan kembali ya kepada ibu-ibu semua terkait injeksi steril water di Indonesia ini gitu. Ini pun mungkin ibu-ibu semuanya juga baru tahu kan ya. Iya, Bu. Benar, Bu. Ya betul, saya pun sudah mencari informasi di Indonesia ini belum ada gitu. Tapi nanti coba saya cari-cari lagi ya terkait ilmiahnya gitu. Mungkin salah satu dasarnya itu Bu, mungkin dianggapnya kurang efisien mungkin ya di Indonesia ini karena kan persalinannya kan berlangsung kurang lebih ya 4 jam, 6 jam. Jadi kalau misalkan disuntikan secara berulang mungkin dikhawatirkan yang mengganggu kenyamanan si ibu. Padahal ya hal itu lumayan ya membantu untuk meringankan nyeri pada ibu bersalin gitu, khususnya pada misalkan kalau satu fase aktif gitu kan itu kan nyerinya nyeri yang luar biasa ya daerah punggung gitu pada saat proses persalinan. Nah, sebenarnya ini sangat bermanfaat, tapi memang eh, kok hanya populer di luar negeri gitu. Sedangkan hal tersebut sudah diteliti udah dari tahun 2017 ya, sudah dipopulerkannya begitu. Saya juga masih belum Iya. menemukan Bu Rizky khusus di Indonesia-nya nih. Iya, Bu. Soalnya kalau misalnya dilihat dari keterangannya kan manfaatnya lumayan ini ya, Bu, maksudnya Iya, sangat-sangat berpengaruh terhadap rasa nyeri pada saat proses persalinan gitu dibandingkan dengan betul. efek samping yang ditimbulkan mungkin pada proses misalnya pereda nyeri melalui epidural kah atau misalnya efek-efek lain Iya, gitu. Makanya betul. Mungkin agak hanya kaget nyerinya juga pada pas saat penjelasan. persalinan aja, Bu. Pas penjelasannya tadi ternyata dari tahun 1970. Oh, kayaknya Hmm? nggak ada mungkin dari penelitian dari dokter-dokter kita di sini mungkin belum ada gitu kayaknya yang benar Terkait spesifik meneliti itu betul, Bu. Iya betul Bu. Terkait hal itu saya belum menemukan Bu, khususnya di Indonesia ya. Masih banyaknya yang dari luar negeri tadi, terutama daerah Swedia karena memang kan pencetusnya dari Swedia ya, dan yang mempopulerkan juga dari Swedia dan Amerika gitu ya. Ya tadi kan sudah dijelaskan juga ya di video bahwa terkait teknik ini memang populer di negara tertentu gitu ya, dan di negara bagian lain pun belum bisa ditemukan gitu. Termasuk Indonesia nih belum bisa menerapkan teknik tersebut. Padahal itu sangat mudah ya Bu Soeda ya atau Bu Rizky. Jadi teknik tersebut bisa kita lakukan sebagai bidan di tempat praktek kita. Tapi karena di Indonesia belum ada, belum populer, maksudnya dilakukan hal tersebut ya kita juga masih ragu-ragu nih untuk menjalankan hal tersebut. Padahal sebenarnya di luar negeri pun sudah terbukti gitu dan secara ilmiah juga dasarnya sudah jelas di situ. Bahkan American dari POGI pun juga sudah menyarankan kan untuk melakukan hal tersebut untuk membantu mengurangi nyeri. Sudah direkomendasikan gitu maksudnya. Iya, Bu. Sebenarnya kita ya aman-aman aja kalau misalkan mau melaksanakan teknik tersebut, Bu Rizky. Tapi Iya, untuk Bu. nanti saya cari dulu ya terkait yang khusus di Indonesia-nya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Rizky.
Ada lagi mungkin sebelum saya masuk ke yang lainnya? Bisa siapkan ya. Halo Bu, punten. Iya, Mau sharing. Ini ya mau boleh. ini tentang persalinan yang non farmakologi ya. Iya, Kan boleh boleh ya. karena saya melihat suka ada teknik persalinan memang sepertinya mengurangi rasa sakit gitu kan. Kayak waktu nunggu pembukaan sampai pembukaan 10 itu kayak dibawa joget, dibawa apa nyanyi, itulah gerakan-gerakan kayak gitu apa itu udah ada penelitiannya apa aman atau bagaimana? Terus sama yang teknik tiup-tiup itu diberlakukan apa enggak gitu di Indonesia? Gitu udah itu aja. Teknik Makasih. tiup-tiup apa ya, Bu? Yang Tadi. proses persalinan yang kalau ngejennya itu kayak ditiup gitu. Apa gimana sih? Jadi ada Ibu satu waktu itu pernah lihat juga sih beritanya ya Teh di Heeh. Instagram atau Gimana? di mana. Jadi ada satu klinik di mana bidan itu tuh kayak mempraktikkan di mana pasiennya itu nggak harus ngeden yang keras gitu loh Bu. Jadi cukup dengan meniup-niup aja gitu. Jadi katanya dengan kayak gitu proses persalinan juga bisa lebih cepat dan agak agak mengurangi rasa sakit juga sih katanya. Cuma aku juga belum belum terlalu detail banget sih searching Hmm. tentang itu sih. Cuma pernah lihat sih baca beritanya kayak gitu, Bu. Tiup-tiup itu maksudnya untuk pernapasan atau gimana tuh, Bu? Iya, cuma niup-niup gitu doang. Bukan kebiasa kalau misalnya ibunya udah lengkap gitu ya kan. Kadang kita suka nyuruh, ayo Bu, ngeden gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau di klinik ini pernah aku baca waktu itu dia cuma disuruh untuk kayak niup-niup aja gitu Bu, kayak lagi meniup gitu. Cuma Oh, iya. simultan gitu. Jadi sampai dengan bayinya lahir udah si ibunya itu cuma niup-niup aja gitu. Makanya aku juga emang bisa ya. Oke, Iya, jadi yang dimaksud tiup itu adalah mungkin masuk ke teknik relaksasi pernapasan ya Bu ya, untuk membantu mengurangi nyeri. Jadi selain untuk membantu saraf saraf pada saraf otonom tersebut rileks ya, dapat juga membantu apa peregangan otot pada panggul itu istilahnya pembukaannya ya, pembukaan diiringi dengan pembukaan serviks itu secara bertahap. Jadi dengan cara teknik relaksasi tiup-tiup itu tadi dimaksud atau teknik pernapasan di situ jadi dapat membantu saraf simpatis dan sistem saraf otonom itu tadi Bu sehingga ibu merasa rileks mungkin ya dari situ tiup-tiup sampai nggak kerasa gitu rasa sakitnya tiba-tiba sudah sampai pembukaan lengkap gitu. Itu merupakan salah satu teknik relaksasi dan teknik relaksasi Bu saya rasa untuk teknik tiup-tiup itu tadi ya kan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau nggak salah ya di terapi komplementer tadi ada juga terkait teknik relaksasi atau pernapasan. Jadi dengan cara meniup udara secara maksimal, gitu kan ya. Iya, jadi suplai oksigen itu yang di rahim itu tercukupi gitu Bu, dan dapat mengurangi ketegangan otot tuh, sehingga dapat mengurangi rasa nyeri dan membantu pembukaan dilatasi serviks atau rahim tersebut secara perlahan gitu. Saya rasa tuh teknik tiup-tiup adalah teknik pernapasan itu Bu dari dalam tiupnya secara dalam kan ya seperti itu bukan ya Bu ya. iya sih kayaknya seperti itu. Iya Cuman kayaknya termasuknya itu itu teknik berarti boleh pernapasan ya sih. Bu ya diterapkan di Indonesia gitu. Apa ada Boleh. SOP-nya atau gimana gitu. Iya boleh Bu karena secara anatomi pun itu memang bekerja gitu bekerja dengan baik gitu dan sudah banyak juga sih penelitiannya terkait teknik pernapasan tersebut gitu. Mungkin kan istilah modernnya kan tiup istilah biar populernya tiup-tiup gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu adalah teknik relaksasi pernapasan gitu Bu Iya. Kalau yang itu yang joget-joget itu kan ketubannya mungkin masih utuh kali ya, tapi dia kayak
bikin gerakan gimana gitu loh. Kayak pakai musik-musik agak-agak nge-rap gitu. Jadi iya, saya sempat ini ya lihat sliweran tuh di Instagram kalau nggak salah. Di Itu TikTok ada juga Bu bidan. seliweran. Heeh, Jadi itu bidan yang menentukan namanya tuh gitu ya. bidan punten Ibu, bidan Novelita apa siapa gitu. Jadi tuh dia tuh sebelum melakukan persalinan tiup-tiup, memang tuh kelihatannya kayak ini gitu, kayak santai gitu bidan sama pasiennya. Nah terus tuh sebelum itu tuh sebelum melakukan persalinan, aku sempat ngikutin juga soalnya dulu dia itu joget-joget TikTok dulu, pokoknya joget-joget dulu lah supaya si pasiennya ini katanya tenang apa gimana, terus bisa merangsang apa katanya gitu tuh. Aku ngikutin juga Bu soalnya gitu. Iya, Terus tiup-tiupnya tuh kayak kelihatan nyaman gitu ke ibunya, ke pasiennya gitu maksudnya. iya, iya betul Bu. Saya rasa karena yang dilakukan bidan novel itu sudah memang dasarnya apa terapi komplementer yang bisa mengurangi nyeri terkait misalkan joget-joget tadi ya Bu, setelah tiup kan juga joget. Kan juga sudah ada itu terkait breathing ball ya atau teknik apa menggunakan bola untuk membantu mengurangi rasa nyeri punggung, apa pinggul ya, dan membantu penurunan si kepala rahim itu juga sudah banyak penelitian. Saya rasa Bu Novel ini hanya mengcombine atau mengkreatifkan gitu Bu terkait teknik-teknik tersebut. Jadi joget-joget TikTok itu kan selain ada terapi musiknya ya nggak sih Bu? Jadi mungkin terapi apa salah satu musik dikombin dengan terapi gerakan, lalu tiup-tiup itu teknik pernapasan gitu. Jadi suatu kreativitas tersebut dari bidan novel untuk membantu si ibu tuh agar merasa nyaman tuh, nggak tersugesti harus teknik yang formal gitu. Jadi dengan teknik yang menyenangkan, misalkan joget-joget sambil mendengarkan musik atau dengan teknik tiup-tiup gitu ya, bisa biar tidak terlalu fokus pernapasan dengan secara apa pernapasan yang apa secara formal gitu Bu. Jadi dibantu dengan misalkan dengan cara meniup botol atau mungkin tiup-tiup dengan teknik yang lain gitu agar suasana itu lebih menyenangkan gitu. Jadi membantu ibu memang merasa apa nyaman dan tidak merasakan nyeri gitu. Jadi saya rasa itu suatu teknik ini sih Bu apa kreativitas dari bidan novel mengkombinkan beberapa teknik komplementer untuk Tapi itu masalah tuh penyakit. termaksud menimbulkan hormon oksitosin nggak sih, Bu? Seperti itu kan istilahnya kan buat si pasien untuk merasa nyaman, nggak tegang, karena kan sebagian besar pasien itu takut menjalani eh, apa persalinan gitu. Jadi tuh ya yang bidan tersebut lakuin tuh kayak untuk merangsang hormon oksitosin itu biar ngerasa si pasiennya ini nyaman, kayak ngerasa Ya. dicintain kayak gitu tuh termaksud nggak sih Bu? Iya, Ngerangsang hormon oksitosin tersebut. termasuk Bu Lilis karena pada saat kita merasa senang, timbul rasa senang gitu, hormon oksitosin otomatis akan keluar gitu, Bu. Jadi hormon oksitosin itu merupakan salah satu hormon yang memang saya matikan aja videonya ya karena terlihat gambarnya buram. Oke, jadi hormon oksitosin itu bisa dikeluarkan saat kita merasa bahagia gitu. Nah, itu memang berpengaruh Bu terkait pengeluaran hormon oksitosin untuk membantu meningkatkan kontraksi atau mungkin membantu percepatan pembukaan si rahim. Gitu Bu Lilis. Saya rasa itu berpengaruh Bu Lilis. Bisa juga dibuktikan dengan ilmiah ya bahwa kalau ibu bahagia, ibu senang itu akan membantu percepatan proses persalinan. Nah, Sudah kayak ada gini juga tuh penelitian. metode persalinan seperti ini tuh Hmm? iya benar tadi kata teman saya tadi itu tuh udah ada penelitiannya belum ya. Jadi kayak Iya, kebanding terbalik ya Bu Indonesia sama luar negeri. Kalau luar negeri dengan metode air water tersebut, kalau kita tersebut. dengan metode tiup tiup gitu. Uh, iya, itu suatu ini sih Bu, apa namanya kreativitas sih Kreativitas untuk iya dari Kayak bidan. pengembangan kali ya tuh. iya pengembangan ilmu ya, ilmu terkini gitu. Jadi
terkait itu tadi balik ke kreativitas ya, bagaimana Iya, mengkombinkan nih untuk teknik yang satu dan teknik yang lain gitu nih. Karena memang beberapa teknik tersebut memang dapat membantu mengurangi rasa nyeri, itu sudah terbukti secara ilmiah. Nah, ini tergantung kitanya nih, kreasi kita nih sebagai bidan dalam menyatukan beberapa teknik tersebut gitu untuk mengurangi rasa nyeri pada persalinan. Saya rasa Bu Novel pun itu termasuk bidan yang kreatif tuh Bu. Jadi bisa menyatukan beberapa teknik atau metode iya. dalam proses persalinan gitu untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Itu Kreatif Bu Lilis. banget, Bu, mengikuti alur zaman. Alur zamannya sekarang kan joget-joget, jadi pasiennya diajak joget-joget. Sempat viral kok, Ibu, itu bidan itu tuh sempat diajak podcast juga. Karena aku ngikutin, jadi aku tahu sempat diajak podcast juga di salah satu stasiun TV. Dan terus, wah, kata aku nih bidan kreatif banget, hebat banget gitu. Sedangkan di luar negeri emang dari dulu terkenalnya dengan eh, apa bersalin di air water kayak gitu. Tapi kalau ini kita di Indonesia punya ini nih penemuannya. Aku mikirnya gitu. Iya, betul. Jadi Masya Allah. untuk mengurangi rasa nyeri itu kan metodenya banyak ya, Bu. Bukan hanya melahirkan dalam air, ya kan? Bukan hanya menggunakan anestesi yang epidural gitu. Ternyata banyak gitu metode Iya lain yang benar. bisa digunakan gitu. Tergantung kitanya nih sebagai bidan untuk mengkombinasikan teknik-teknik tersebut gitu. Mana nih yang kira-kira dapat berefek baik pada klien atau pasien kita gitu. Yang pasti kita harus tahu dulu Bu dasar-dasar dari teknik tersebut gitu kan. Iya benar. Tahu dasarnya enak tuh kita mau mengkombinasikan, apalagi dengan era digital yang sekarang ya, dengan ibu-ibu muda nih, ibu-ibu muda yang modern, ibu-ibu muda yang ibaratnya Gen Z gitu Kreativitas ya. benar. Kita bidan-bidan yang senior pun harus ngikutin zaman gitu Bu. Jadi harus bisa apa Menempatkan. menyesuaikan diri gitu Benar, dengan Bu. kondisi atau zaman yang saat ini. Berarti itu tuh bidan novel tersebut termasuk metode apa tadi Bu? Relaksasi apa Bu? Musik yang menggunakan musik Iya, sama relaksasi nafas Iya, ya, Bu. relaksasi napas ya iya. Bu ya. Masya Ya, Allah. saya rasa di situ. Jadi bidan novel tersebut mengkombinasikan nih antara teknik Kombinasikan. pernapasan ya kan, tiup-tiup dengan joget-joget tersebut tuh dengan teknik apa mungkin diimbangi dengan terapi musik kan tadi kan joget Iya, TikTok gitu misalkan ya. bisa menimbulkan Musik hormon oksi gitu. dan pergerakan-pergerakan yang memang membuat si pasien tuh merasa nyaman gitu. Atau Benar, contohnya iya, iya, misalkan kalau secara medis itu kan menggunakan breathing ball gitu kan, senam sambil iya, main bola itu kan menyenangkan ya nggak Bu? benar. Apalagi Iya. joget-joget Bu, Iya, betul. Jadi seperti itu, Bu happy Lilis. jadi. Soalnya Bu Lilis mau praktek kayaknya nanti Bu waktu lahiran. Boleh tuh. Boleh tuh Bu dipraktekkan. Nah, kan kalau misalkan pasien senang, otomatis hormon oksitosin itu akan keluar gitu, Bu. Benar, Dan iya, membantu kontraksi itu kan semakin meningkat, tapi tidak dirasakan nyeri gitu. Dan pembukaan serviks atau rahimnya itu semakin cepat bertambahnya gitu. iya, iya, Iya. Jadi menciptakan hormon oksitosin dulu yang penting. Dengan cara apa? Itu tadi mengkombinasi beberapa terapi komplementer yang memang dapat membantu si ibu mengurangi rasa nyeri menjelang persalinan. Itu Bu Lilis dan teman-teman semuanya. iya. Kita sampai jam Bahkan berapa nih? sampai BTW? waiting list itu Bu di sana Bu. Iya, sampai Benar waiting Bu, list. sampai waiting list Bu. Iya, Jadi mungkin persalinan apa kayak bersalin yang ini water itu kayaknya di Indonesia mungkin nggak ini ya, soalnya mungkin pasti pasien juga kayak ngerasa ngeri gitu nggak sih Bu kalau misalnya persalinan secara apa tadi itu air water itu dilakukan, karena aku juga kalaupun emang mau lahiran kayak ngeri aja gitu Bu. Iya Ya Bu, nggak sih Bu? pengalaman tuh Bu. Dulu waktu di rumah sakit ya memang Mm-mm. salah satu klinik bidan, sorry, salah satu klinik bidan yang memang menerapkan melahirkan di dalam air gitu ya. Pasiennya Mm-mm. sudah oke Bu, waktu itu sudah kita edukasi dengan sebaik-baiknya, sudah oke. Mm-mm. Mm-mm. Bidannya pun sudah terlatih dalam menangani persalinan dalam air ya, sudah mendapat pelatihan secara dari luar negeri atau sebagainya. Pokoknya sudah terlatih gitu ya. Tapi pasiennya udah yakin, tapi pihak keluarga yang tidak mengizinkan Bu Lilis. Banyak hambatan-hambatan tersebut yang memang tidak terjadi, apa ya, persalinan dalam air itu masih hal yang tabu, ibaratnya seperti itu di daerah kita. Dulu saya pernah
mau melaksanakan hal tersebut ya bersama rekan-rekan saya yang memang sudah ada pelatihan ini dari luar negeri. Tapi ternyata terhambat karena faktor dari keluarga yang tidak menyetujui hal tersebut gitu, Bu. Jadi memang dianggapnya masih tabu gitu. Iya, mungkin karena kurangnya ilmu mungkin ya Bu ya. Karena Iya, ya, kembali lagi Bu, orang tua pasti deh ikut iya. andil. Ya nggak sih Bu? Intervensi. Nah, Iya, betul. Intervensi betul. Sebenarnya suami istri sudah oke, Bu. Wah, sudah iya. oke, bukan sudah mantap, sudah oke. Tapi ternyata pas hari H memang waktu itu sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi pihak keluarga, Bu, pihak keluarga termasuk orang tua ya, atau keluarga besar yang lain itu tidak mengizinkan. Jadi ya akhirnya suami dan istri pun jadi ragu gitu. Jadi ya sudah, daripada melaksanakan persalinan yang membuat pasien nggak nyaman gitu ya. Jadi ya udah kita lakukan persalinan secara normal biasa saja gitu. Karena takutnya ibunya stres gitu nanti kan, malah nggak lancar persalinannya. Ya itulah hal-hal yang menghambat di Indonesia ini. Padahal sebenarnya memang bermanfaat gitu untuk mengurangi rasanya sih. Iya, ada lagi yang mau didiskusikan Bu Ibu? Ada mata kuliah lagi selain ini? Setelah ini? Dan nanti jam 12.30 Bu. 12.30. E-learning sih Bu. E-learning ya? Iya. Oh, dengan siapa? Ibu Veva Bu, Askep Persalinan. Bu Veva hadir e-learningnya? Via Google Drive aja Bu. Materi Google Drive. Oke. Ini saya berikan satu video lagi aja ya terkait counter pressure. Baik Bu. Oke, ada ibu-ibu di sini yang sudah menerapkan counter pressure untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu bersalin? Sudah ada yang menerapkan di kliniknya atau mungkin rumah sakit? Ini juga bagus nih Bu, jadi membuat si ibu merasa nyaman terkait tindakan counter pressure. Nama saya Bidan Utik Anjaningrum. Saya adalah bidan pelaksana di ruang bersalin Puskesmas Toro 2, Kabupaten Grobogan. Setiap ibu bersalin pasti mengalami nyeri yang sangat hebat. Hal ini karena adanya kontraksi rahim yang dialami oleh semua ibu bersalin. Namun, rasa nyeri yang dirasakan oleh setiap ibu bersalin pasti akan berbeda-beda. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi nyeri persalinan dengan cara yang alami tanpa menggunakan obat? Mari kita simak video berikut ini. Salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan dengan cara alamiah atau tanpa obat yaitu dengan menggunakan teknik counter pressure. Apa itu teknik counter pressure? Teknik counter pressure adalah pijatan yang dilakukan dengan memberikan tekanan yang terus-menerus pada tulang sakrum atau punggung bagian belakang dengan menggunakan pangkal atau kepalan salah satu atau dua tangan. Tekanan ini dapat diberikan dalam gerakan lurus atau lingkaran kecil. Kapan teknik counter pressure dilakukan? Pijatan ini dilakukan saat ibu ada kontraksi yang dapat menimbulkan nyeri pinggang. Siapa saja yang boleh melakukan teknik counter pressure? Pijatan ini boleh dilakukan oleh pendamping ibu bersalin, di antaranya suami, keluarga, ataupun bidan pelaksana. Tujuan teknik counter pressure adalah yang pertama, mengurangi ketegangan otot dengan cara memberikan blok pada daerah punggung yang nyeri, sehingga nyeri persalinan dapat berkurang. Yang kedua, melancarkan peredaran darah sehingga memberikan rasa rileks pada ibu bersalin. Yang ketiga, menginduksi persalinan secara alami. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Pastikan bahwa ibu tidak mempunyai penyakit menular. Jika ibu mempunyai penyakit menular, jangan lupa menggunakan sarung tangan. Yang pertama, pijat posisi berbaring. Posisikan ibu senyaman mungkin. Anjurkan ibu berbaring dengan posisi miring ke kiri. Pastikan daerah punggung ibu tidak ada luka. Anjurkan ibu bernafas dalam sambil memejamkan mata. Mulai lakukan penekanan pada titik meridian pada pinggang yaitu pada daerah sakrum. Tekan secara mantap dengan kepalan tangan selama 20 detik.
Lepas dan tekan lagi selama ada kontraksi. Di sela-sela pijatan, berikan afirmasi positif atau kata-kata cinta. Contohnya, jangan khawatir atau takut, aku selalu ada di sampingmu. Yang kedua, pijat posisi duduk. Posisikan ibu senyaman mungkin. Bisa memeluk bantal atau jimbol atau duduk di atas jimbol. Pastikan daerah punggung ibu tidak ada luka. Anjurkan ibu bernafas dalam sambil memejamkan mata. Mulai lakukan penekanan pada titik meridian pada pinggang, yaitu pada daerah sakrum. Tekan secara mantap dengan kepalan tangan selama 20 detik. Lepas dan tekan lagi selama ada kontraksi. Di sela-sela pijatan, berikan afirmasi positif atau kata-kata cinta. Contohnya, jangan khawatir atau takut, aku selalu ada di sampingmu. Yang ketiga, pijat posisi berdiri. Posisikan ibu senyaman mungkin. Berdiri bersandar di meja dengan memeluk bantal. Pastikan daerah punggung ibu tidak ada luka. Anjurkan ibu untuk menarik nafas dalam sambil memejamkan mata. Miringkan panggul ibu dan kepalan tangan ditarik ke arah kaki ibu. Lakukan selama ada kontraksi. Di sela-sela pijatan, berikan afirmasi positif atau kata-kata cinta seperti jangan khawatir atau takut, aku selalu ada di sampingmu. Yang keempat, pijat posisi menungging. Posisikan ibu senyaman mungkin. Meminta ibu untuk menyandarkan kepalanya di atas jimbol seolah-olah ibu memeluknya dengan posisi menungging. Pastikan daerah punggung ibu tidak ada luka. Anjurkan ibu bernafas dalam sambil memejamkan mata. Jika ibu sakit pinggang, temukan bokong bagian tengah dan lakukan gerakan seperti memeras ke arah atas membentuk huruf X. Lakukan selama ada kontraksi. Di sela-sela pijatan, berikan afirmasi positif atau kata-kata cinta. Contohnya, jangan khawatir atau takut, aku selalu ada di sampingmu. Nah, bagaimana Bunda? Mudah kan? Teknik counter pressure ini bisa dilakukan bersama dengan suami atau pendamping persalinan Bunda nanti. Semoga persalinannya berjalan dengan lancar, ibu dan bayinya sehat semuanya. Terima kasih. Ya, itu tadi Ibu terkait salah satu teknik counter pressure ya, selain injeksi water steril tadi, yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada ibu bersalin. Gitu. Jadi counter pressure tersebut tindakan yang mayoritas paling banyak ya dilakukan oleh bidan-bidan selama di tempat prakteknya, di mana membuat ibu tuh merasa nyaman gitu, terutama menggunakan pada saat melakukannya dengan teknik gimbal gitu. Sudah banyak tuh dilakukan oleh bidan-bidan praktek swasta ya atau di klinik-klinik bidan tersebut. Di sini mungkin ada yang sudah mempraktekkan counter pressure karena memberikan suatu pijatan-pijatan yang lembut ya di area punggung ibu bersalin. Biasanya kalau di rumah sakit itu suaminya Bu yang ngelakuin. Suaminya ya, tapi tekniknya benar nggak Bu? Atau hanya pijat-pijat Palingan aja? kita cuman kayak ngajarin Lebih gitu ke doang. elus-elus nggak? Paling Elus-elus dilus-elus sih Bu. ibunya gitu. Heeh. Kan sama lagi Gitu ya. ngasih hormon oksitosin. Dan tadi Bu jangan lupa kata kuncinya tadi ya. Afirmasi Apa? kata cinta. Kata-kata cintanya iya Bu. Aku Iya. akan selalu di sampingmu. Aduh. Ya, itu tadi jangan sampai dilupakan tuh Bu, kata-kata cinta pada saat memberikan suatu tindakan pijat ya berupa counter pressure yang untuk meredakan meredakan nyeri pada saat ibu bersalin. Mungkin ibu-ibu semua bisa praktekkan tuh selama di lapangan terkait teknik tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan lagi karena waktu kita sudah habis ya. Nanti takutnya mengganggu untuk e-learning-nya. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Cukup Bu. Cukup ya. Oke, kalau begitu nanti untuk materi saya share ke PJ-nya.
Terkait videonya nanti saya kirimkan linknya saja ya, yang bisa ibu-ibu semuanya tonton pada saat e-learning nanti dengan saya ya. Di jam 2 ya Bu ya, kelas C ya. Nanti pada saat e-learning silakan untuk menyimak beberapa contoh video terkait materi kita hari ini ya. Kalau begitu, karena sudah tidak ada diskusi lagi, nah kita akhiri saja pertemuan kita siang hari ini. Apabila ada suatu kekurangan atau kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya.